lebar kolom dan tinggi baris diperlukan ketika ukuran sel yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menampung data yang cukup banyak. Di dalam Excel 2003, Anda dapat mengatur lebar kolom dan tinggi baris dengan cara menggeser batas kolom dan baris, atau dengan memasukkan ukuran kolom dan baris langsung pada kotak dialog column width atau row height. Nah, berikut ini Anda akan coba mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Langkah pertama, klik baris pertama, kemudian drag ke baris 10. Setelah itu klik kanan, lalu pilih row height. Setelah itu masukkan nilai row height-nya atau tinggi baris 16, lalu klik OK. Nah, hasilnya tinggi baris dari baris 1 sampai dengan 10 tampak lebih lebar. Nah, seperti ini. Berikutnya, untuk mengatur lebar kolom, pilih kolom A. Hasilnya, seluruh sel atau range pada kolom pertama akan tersorot seperti ini. Nah, berikutnya, klik kanan, lalu pilih kolom width. Setelah itu, masukkan nilainya 16, lalu klik OK. Nah, tampak lebar kolom lebih lebar dari sebelumnya, seperti ini. Berikutnya, sorot range C5, D10, seperti ini. Lalu tekan Ctrl X, lalu pilih sel B5, kemudian tekan Ctrl V. Hasilnya data akan dipindahkan seperti ini. Berikutnya, kita akan coba mengatur lebar kolom B ini. Kita klik, kita klik kanan, pilih column width, kita masukkan nilainya lebih kecil, misalkan 4, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya, untuk kolom C, masukkan nilainya 6, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Anda juga dapat mengatur lebar kolom dan tinggi baris dengan cara menggeser batas antar kolom atau baris seperti ini. Di sini Anda klik, lalu Anda bisa drag, nah, atau baris seperti ini. Nah, demikianlah cara mengatur tinggi baris dan lebar kolom. Setelah data dimasukkan ke dalam sel atau range, berikutnya Anda perlu membuat garis bingkai agar batas antar kolom dan baris terlihat lebih jelas. Berikut ini Anda akan coba membuat bingkai sel atau range seperti berikut. Pertama-tama, sorot range A1 dan C1. Kemudian pada formatting bar, klik tombol borders di sini. Pada kotak menu borders, pilih bottom border. Nah, setelah itu akan tampak garis di bagian bawah dari range yang disorot. Berikutnya, sorot range A3, C3. Sama, klik lagi, langsung saja. Hasilnya seperti ini, garis bawah pada range yang disorot. Berikutnya lagi, sorot range A5, C10.
Kemudian pada formatting bar, klik tombol borders, lalu pilih all borders. Artinya untuk membuat garis pada seluruh bagian sel, atas, kiri, bawah, dan kanan seperti ini. Sekarang Anda akan menghapus garis bingkai yang tidak diperlukan. Di sebelah kiri kolom A di sini, dan sebelah kanan kolom C yang di sini. Oke, caranya klik tombol borders, lalu pilih draw borders. Setelah itu pilih tombol erase border. Kemudian perhatikan, klik pada bagian sebelah kanan di sini, klik ke bawah, artinya garis dihapus menggunakan erase border tadi. Lakukan hal yang sama pada sisi pada sebelah kiri kolom A seperti ini. Nah, apabila kita preview, hasilnya seperti ini. Garis sebelah kiri dan kanan telah dihapus. Nah, berikutnya lagi, untuk menutup kotak dialog borders, klik tombol close di sini. Oke, berikutnya untuk melakukan zoom atau memperbesar tampilan lembar kerja, klik tombol zoom di sini, lalu pilih ukuran yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih 75 atau 200 seperti ini. Ini berguna untuk mengatur tampilan data pada area lembar kerja ini. Grid lines adalah garis bantu sel yang berguna untuk mempermudah Anda menemukan sel dan memasukkan data. Namun apabila grid lines tersebut tidak diperlukan lagi, atau misalkan Anda ingin fokus pada tampilan tabel saja, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah menghilangkan grid lines dari lembar kerja Anda. Sekarang kita akan coba bagaimana cara menghilangkan grid lines dari lembar kerja. Pertama-tama, klik menu tools di sini, lalu pilih options. Setelah itu akan tampil kotak dialog option. Pilih tab view, lalu di bagian window, perhatikan, klik grid lines. Nah, apabila Anda klik lagi, ada tanda centang, berarti fungsi grid lines aktif. Nah, untuk kali ini kita tidak memerlukan grid lines, maka kita klik sekali lagi untuk menghilangkan tanda centang pada kotak cek grid lines. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya grid lines akan hilang dari lembar kerja ini. Buku kerja yang telah Anda buat perlu disimpan agar sewaktu-waktu bila diperlukan lagi Anda dapat membukanya lalu mengeditnya lagi. Berikut ini Anda akan coba menyimpan buku kerja ini ke dalam file. Nah, caranya klik tombol save pada standard bar di sini. Atau cara lain, Anda juga bisa klik menu file lalu pilih save. Setelah kotak dialog Save As tampil, di bagian Save In, pilih folder atau drive di mana file buku kerja nantinya akan disimpan. Sebagai contoh, kita aktifkan saja My Documents. Untuk membuat folder baru, klik tombol Create New Folder. Lalu masukkan nama foldernya, misalkan Excel 2003.
klik OK. Nah, hasilnya otomatis akan masuk ke dalam folder Excel 2003. Nah, sekarang di bagian file name, ketik nama file, misalkan book 1. Setelah selesai, klik tombol save. Nah, sekarang buku kerja telah disimpan dengan nama file book 1. Untuk menutup buku kerja yang telah disimpan, tekan Ctrl F4 atau klik menu file lalu pilih close. Nah, buku kerja telah ditutup. Buku kerja yang telah disimpan dalam bentuk file dapat dibuka kembali, dan Anda juga dapat membuat buku kerja baru meski buku kerja yang lama masih aktif. Sebagai contoh, berikut ini Anda akan coba membuka file book 1 yang telah Anda buat tadi. Setelah itu Anda akan membuat buku kerja yang baru lagi yang masih kosong. Pertama, klik tombol open di sini. Setelah kotak dialog open tampil, pastikan Anda memilih folder Excel 2003 pada My Document tadi. Setelah itu pilih file book 1 lalu klik open. Nah, buku kerja book 1 akan tampil seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat buku kerja baru. Caranya klik tombol new pada standar bar di sini. Nah, hasilnya buku kerja baru akan tampil. Untuk menutup program Excel 2003, Anda dapat memilih salah satu dari ketiga cara berikut. Pertama, klik menu file lalu pilih exit atau tekan Ctrl key. Cara kedua, tekan tombol Alt F4. Lalu yang ketiga, klik tombol close yang ada di sudut kanan atas jendela program Excel 2003 di sini. Demikianlah cara menutup program Excel 2003. Pada latihan jam pertama, Anda akan membuat lembar kerja berisi data tarif hotspot seperti ini. Langkah pertama, siapkan lembar kerja baru. Caranya tekan Ctrl N. Kemudian ketik data teks pada sel A1. Di sini ketik tarif hotspot. Kemudian pada sel A3 ketik provider. Berikutnya di sel B3 ketik tarif. Seperti ini. Lalu klik kanan pada kolom A, pilih kolom width, lalu masukkan ukurannya 20, lalu klik OK. Setelah itu klik kanan pada kolom B, lalu pilih kolom width, masukkan nilainya 24. Setelah itu ketik nama provider pada kolom A seperti ini, perhatikan. Kemudian ketik tarif langganan hotspot pada kolom B di sini. Perhatikan.
Berikutnya, pada sel A12 di sini tambahkan lagi teks berikut. Oke. Setelah selesai, sekarang kita sorot range A3 B10 seperti ini. Lalu pada formatting bar, klik tombol borders, lalu pilih all borders. Setelah itu klik tombol borders lagi, lalu pilih draw borders. Pada kotak dialog borders, pilih erase border, lalu perhatikan hapus garis bingkai yang ini dan yang ini, kemudian lanjutkan yang ini di sini. Oke. Setelah selesai, tutup kotak dialog bordernya. Berikutnya, klik pada baris 3 seperti ini, lalu drag ke baris 10 seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih row height, masukkan nilainya 16, kemudian klik OK. Hasilnya tinggi baris berubah. Setelah itu kita akan simpan, tekan Ctrl S. Setelah kotak dialog Save As tampil, pilih folder My Documents, lalu masuk ke dalam folder Excel 2003. Misalkan kita masukkan namanya latihan 1, lalu klik tombol Save. Oke, sekarang kita coba klik tombol Print Preview untuk melihat hasil akhir lembar kerja latihan 1 seperti ini. Untuk menutup jendela preview, klik tombol